Pada tahun 1970-an, sekelompok petualang sejarawan yang tergabung dalam tim peneliti sejarah Galuh memulai misi epik mereka untuk menyingkap misteri sejarah Galuh. Hasilnya adalah penemuan berharga yang mengungkap peran penting Galuh dalam kerajaan-kerajaan Nusantara. Dalam laporan tahun 1972 berjudul Galuh Ciamis dan Tinjauan Sejarah, tim ini mengungkap daftar panjang kerajaan yang memiliki keterkaitan kuat dengan Galuh. Namun, Galuh adalah lebih dari sekadar sejarah kering. Mumuh Musin Z mengungkapkan makna mendalam kata Galuh. Dalam bahasa Sanskerta, kata ini mengandung arti permata yang paling baik, memberikan gemerlap sejarah Galuh. Dalam bahasa Sunda, Galuh bisa dimaknai sebagai galeo, yang berarti bagian di dalam pohon yang paling keras, memberikan dimensi simbolis yang mendalam. Ternyata, lebih dari 10 kerajaan memiliki keterkaitan dengan Galuh, tersebar di seluruh Nusantara. Para peneliti meyakini bahwa Galuh adalah kerajaan yang mengembara dengan ibu kotanya yang berpindah-pindah, menghadirkan dinamika dalam sejarahnya. Nugroho Noto Susanto, seorang peneliti sejarah terkemuka, menyatakan bahwa Galuh sering berpindah-pindah. Setelah runtuhnya Tarumanegara, wilayah Jawa Barat secara umum dikenal sebagai Sunda, tetapi nama ini tidak selalu merujuk pada satu kerajaan tertentu. Ini terdokumentasikan dalam prasasti-prasasti kuno, catatan perjalanan, dan laporan dari bangsa asing yang mengunjungi Tatar Sunda. Noto Susanto menyimpulkan bahwa Jawa Barat umumnya dikenal dengan nama Sunda, dan istilah Kerajaan Galuh bisa mencerminkan kerajaan Sunda yang berpusat di Galuh. Sejarawan Nina H. Lubis menekankan bahwa nama kerajaan dalam sumber sejarah sering berubah-ubah karena kebiasaan Asia Tenggara mengidentifikasi kerajaan dengan nama ibu kotanya. Jadi, istilah Kerajaan Galuh bisa merujuk pada kerajaan Sunda yang berpusat di Galuh, menjadikan sejarah ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengungkap sejarah kerajaan Galuh yang misterius, kita harus menjelajahi harta karun sejarah seperti prasasti-prasasti kuno dan berita-berita zaman dulu. Di dalam teka-teki ini, prasasti dan sumber-sumber sejarah menjadi peta yang mengarahkan kita ke zaman kejayaan Galuh. Salah satu prasasti yang memunculkan petunjuk berharga adalah yang berasal dari tahun 910. Dalam prasasti ini, terdapat seorang raja bernama Balitung yang disebut sebagai Rakai Galuh. Prasasti ini adalah potongan puzzle pertama yang mengisyaratkan eksistensi Galuh. Prasasti Siman yang berangkat tahun 943 juga menjadi petunjuk lainnya. Di dalamnya, nama Galuh muncul sebagai penguasa sebuah wilayah. Meskipun beberapa prasasti ini ditemukan tanpa penjelasan tentang lokasi dan waktunya, mereka adalah jejak-jejak berharga dalam sejarah Galuh. Namun, sejarah sesungguhnya menghidup dalam cerita-cerita lisan dan catatan-catatan tertulis. Salah satunya terdapat dalam naskah Carita Parahyangan, naskah Tititler Karuhun Urang Sunda abad ke-16. Cerita tentang kerajaan Galuh dalam naskah ini memulai babak baru setelah era politik kerajaan Tarumanegara di Tatar Sunda usai. Saat para penguasa bekas Tarumanegara mendirikan kerajaan Sunda, beberapa orang menolak bergabung. Di bawah pimpinan Ureti Kendayun, mereka akhirnya mendirikan kerajaan yang berpusat di Galuh, di wilayah Ciamis pada abad ke-7. Tak hanya tentang asal-usul, naskah Carita Parahyangan juga membawa kita ke dalam cerita penuh intrik di dalam kerajaan Galuh. Kisah Raja Sena, penguasa keempat Galuh, yang dikalahkan oleh saudaranya sendiri, Rahyang Purbasora, adalah contoh epik pahit. Akibat kekalahan, Sena diasingkan ke Gunung Merapi bersama keluarganya. Namun, beberapa tahun kemudian, penerus Sena, Sanjaya, berhasil membalaskan dendam pendahulunya. Intrik-intrik seperti ini mewarnai sejarah Galuh dengan nuansa drama yang mendebarkan. Nama Galuh dan tempat-tempat terkait seringkali muncul dalam naskah Carita Parahyangan. Wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam naskah ini umumnya terletak di Jawa Barat bagian timur, sesuai dengan perjanjian dengan penerus Tarumanegara. Dari kisah-kisah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada abad ke-8 Masehi, ada sosok Raja Sanjaya yang berkuasa dengan gagah di Galuh. Sejarah kerajaan Galuh, yang tersembunyi dalam kabut waktu, mengungkapkan misteri dan dramanya melalui sumber-sumber sejarah yang berharga. Salah satu naskah berharga yang menjadi penunjuk jalan adalah Carita Parahyangan, yang ditulis pada akhir abad ke-16. Naskah ini menggambarkan seorang raja berjuluk Sena yang pernah memerintah di Galuh. Kekuasaannya berakhir ketika keponakannya, Sanjaya, merebut tahta Galuh. Namun, proses kekuasaan Sanjaya tidak datang tanpa perlawanan. Ia terlibikin dalam konflik serius dengan pamannya,
Rahyang Purbasora, saudara tiri Sena yang berusaha merampas Galuh dari tangan Sena. Akibatnya, Purbasora memaksa Sena dan keluarganya untuk diasingkan ke Gunung Merapi. Nugroho Noto Susanto dan rekannya dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, mencatat bahwa Gunung Merapi dalam Carita Parahyangan, sebenarnya merujuk pada bukit bernama Merapi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Hal ini didasarkan pada pola penamaan tempat di naskah tersebut, yang cenderung mengacu pada wilayah Sunda bagian timur. Noto Susanto bahkan mencatat keterberatan atas upaya sebelumnya untuk memindahkan panggung peristiwa ini ke Jawa Tengah secara keseluruhan. Sanjaya sendiri ikut diasingkan bersama Sena. Setelah dewasa, Sanjaya mencari perlindungan kepada saudara tua ayahnya yang berdiam di Denuh. Carita Parahyangan kemudian melanjutkan dengan narasi kemenangan Sanjaya dalam merebut kekuasaan dari Rahyang Purbasora, sehingga Sanjaya menjadi Raja Galuh pada pertengahan abad ke-8. Namun, sejarah Galuh sempat lenyap dalam ketidakjelasan, karena sedikitnya sumber yang mengungkap kerajaan ini. Baru pada abad ke-11, melalui prasasti Sang Hyang Tapak yang berangka tahun 1030 m, nama Galuh kembali muncul. Prasasti ini ditemukan di daerah Sukabumi dan menyebutkan nama Maharaja Sri Jaya Bupati yang berkuasa di daerah bernama Prahajian Sunda. Melalui penelitian Nugroho Noto Susanto dan rekan-rekannya, diketahui bahwa tokoh Sri Jaya Bupati ini adalah identik dengan Rakeian Dharma Siksa, tahun 1033 sampai tahun 1183, yang dijuluki sebagai Raja Galuh dalam naskah Carita Parahyangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa ini, pusat pemerintahan Galuh berada di wilayah bernama Prahajian. Sejarah Galuh juga mengungkapkan bahwa Dharma Siksa mampu mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama karena dukungan yang ia terima dari para pendeta yang memegang teguh warisan budaya asli Sunda, yaitu Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa, sehingga sejarah Galuh adalah catatan epik tentang perjuangan, konflik, dan warisan budaya yang kaya, yang membentuk kerajaan ini selama berabad-abad. Sejarah Tatar Sunda menyimpan kisah-kisah yang memikat tentang penyatuan dan konflik antara dua besar, yaitu Galuh dan Sunda. Namun, mungkin ada yang tidak mengetahui bahwa, terlepas dari konfliknya, ada masa-masa ketika Sunda dan Galuh bersatu dalam sebuah kerajaan tunggal, dan itulah yang akan kita gali lebih dalam. Menurut Budimansyah, ada dua periode penting dalam sejarah penyatuan Sunda dan Galuh menjadi satu kerajaan. Yang pertama terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Sanjaya, 723 sampai 732 Masehi. Persekutuan ini terjalin melalui pernikahan antara putri Raja Sunda Tarusbawa dengan Raja Sanjaya. Setelah pernikahan tersebut, Sanjaya mendapatkan gelar Tohan, yang dipertuan di Sunda. Bergabungnya Sunda dengan Galuh memberi mereka keuntungan besar, memperluas pengaruh mereka dan mencakup wilayah Tatar Sunda yang luas. Proses penyatuan kedua terjadi saat Galuh sudah memerintah dari wilayah Kawali, Ciamis. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang siapa yang memindahkan pusat pemerintahan Galuh ke Kawali, prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar Kawali mengindikasikan bahwa pusat pemerintahan berada di sana pada masa pemerintahan Prabu Raja Wastu, Niskala Wastu Kancana. Prabu Raja Wastu membangun sebuah keraton yang dikenal sebagai Keraton Surawisesa. Ia berharap agar orang-orang yang datang kemudian akan berbuat kebajikan dan hidup lama serta bahagia di dunia. Pengharapan serupa juga terdapat dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, yang ditulis pada tahun 1518 Masehi. Rahyang Niskala Wastu Kancana, yang juga dikenal dengan sebutan Prabu Raja Wastu dalam prasasti Kawali, adalah kakek dari penguasa Sunda, Sri Baduga Maharaja. Hal ini mengungkapkan bahwa pusat kerajaan Sunda masih berada di Galuh, khususnya di sekitar kota Kawali pada masa pemerintahan Niskala Wastu Kancana. Kemudian, putra Niskala Wastu Kancana, Rahyang Ningrat Kancana, Rahyang Dewa Niskala, dikenal sebagai Tohaan di Galuh, yang dipertuan di Galuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pusat kerajaan Sunda tetap berada di Galuh selama masa pemerintahan ini, tepatnya di kota Kawali. Namun, kisah penyatuan Sunda dan Galuh mencapai puncaknya pada masa Prabu Jayadewata. Kerajaan ini menjadi salah satu dari sedikit pemerintahan Hindu-Buddha yang bertahan di tengah gelombang pengaruh Islam. Demi menjaga tradisi Hindu-Buddha, Prabu Jayadewata memindahkan pusat pemerintahan dari Kawali ke Pakuan Pajajaran, yang kini dikenal sebagai wilayah Bogor. Inilah saat berdirinya kerajaan Pakuan Pajajaran yang dikenal luas. Namun,
Kekuasaannya berakhir pada tahun 1579, ketika pasukan Islam menaklukkan kerajaan ini. Kisah penyatuan dan konflik antara Sunda dan Galuh menggambarkan perjalanan sejarah yang penuh dengan pergolakan, pernikahan kerajaan, dan perpindahan pusat pemerintahan. Melalui berbagai periode ini, Sunda Galuh mempertahankan warisan budaya Hindu-Buddha mereka, meskipun akhirnya tergerus oleh pengaruh Islam yang datang.